Halo sahabat warga belajar PKBM Adijaya yang hebat. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu catat dan laporkan transaksi jasa. Siapkan alat tulis kalian, dan mari kita mulai belajar. Pernahkah kalian potong rambut di salon atau mengirim paket melalui jasa kurir? Nah, itu semua adalah contoh dari kegiatan perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki 4 karakteristik utama yang membedakannya dari perusahaan barang, yaitu: pertama, produknya tidak berwujud atau intangibility. Artinya, jasa tidak memiliki wujud fisik, hanya bisa dilihat dan diraba dampaknya. Kedua, tidak dapat dipisahkan, inseparability, di mana proses produksi dan penjualan jasanya terjadi pada waktu yang bersamaan. Ketiga, sifatnya berubah-ubah, variability, karena sangat bergantung pada selera konsumen, waktu, dan tempat. Dan keempat, tidak dapat disimpan, perishability, sehingga perusahaan jasa tidak memiliki persediaan jasa untuk dijual kembali di waktu yang berbeda. Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan yang sistematis melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari 3 tahap utama, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Pada video ini, kita akan fokus membahas tahap pencatatan yang meliputi pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan ke dalam jurnal umum, dan pemindahbukuan ke buku besar. Tahap pencatatan dimulai dari bukti transaksi. Setiap transaksi keuangan perusahaan wajib memiliki buktinya untuk memastikan keabsahan transaksi tersebut. Beberapa bentuk bukti transaksi yang sering dijumpai antara lain: kwitansi, yaitu catatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah uang. Faktur, yang merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Nota kontan, yaitu bukti untuk transaksi pembelian barang secara tunai. Selain itu, ada juga nota debit, nota kredit, cek, dan memo untuk pencatatan antar bagian di internal perusahaan. Setelah bukti transaksi terkumpul, staf akuntansi akan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Sebelum mencatat, kita harus menganalisis pengaruh transaksi menggunakan pedoman mekanisme debit dan kredit, harta atau aktiva, jika bertambah dicatat di sebelah debit, dan jika berkurang di kredit, utang dan modal, jika bertambah dicatat di sebelah kredit, dan jika berkurang di debit, pendapatan, bertambah di kredit dan berkurang di debit, sedangkan beban, jika bertambah dicatat di sebelah debit, dan berkurang di sebelah kredit. Langkah terakhir dari tahap pencatatan adalah memindahkan data dari jurnal ke buku besar. Buku besar digunakan untuk mencatat perubahan spesifik pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Proses pemindahbukuan ini dikenal dengan istilah posting. Biasanya, posting dilakukan secara berkala, bisa seminggu atau sebulan sekali. Untuk mempermudah proses pencatatan dan posting, setiap akun rekening akan diberi nomor kode, misalnya kode 1 untuk kelompok harta, kode 2 untuk utang, kode 3 untuk modal, kode 4 untuk pendapatan, dan kode 5 untuk beban. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Ingat ya alurnya, dari bukti transaksi, masuk ke jurnal umum, dan diposting ke buku besar. Semoga penjelasan ini mudah dipahami. Teruslah berlatih membuat jurnal dan sampai jumpa di materi akuntansi berikutnya.